Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa orang kafir itu terus-menerus melakukan dosa dan tidak takut kepada Allah. Mereka berjanji akan tetapi mengkhianati janjinya, dan itu sama dengan mengkhianati Allah dan Rasulnya, karena Allah memerintahkan kita untuk selalu menepati janji. Menepati janji itu adalah salah satu ketaatan kepada Allah. Seorang hamba Allah itu diserahi juga ujian, cobaan, amanah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Bagaimana mereka itu yang akan diukur oleh Allah itu adalah bagaimana mereka menepati janjinya. Mereka yang selalu mengkhianati janji itu, ini mereka adalah orang-orang kafir. Mereka tidak beriman. Mereka adalah makhluk yang paling buruk dalam pandangan Allah, karena mereka tidak percaya pada Allah, mereka tidak takut pada Allah, mereka tidak takut bahwa Allah melihat, dan mereka mengucapkan janji itu di depan Allah. Mereka mengingkari janji yang telah diikrarkan, yaitu tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, tiada sekutu dan tandingan bagi Allah. Orang-orang kafir yang tidak beriman, mereka termasuk orang musyrik, telah melakukan dosa syirik, dan dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dan Allah menjanjikan azab Allah itu untuk mereka yang selalu berbuat kerusakan. Allah berfirman bahwa Allah memutuskan hubungan antara Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik. Dan orang-orang kafir ini, mereka adalah sudah melakukan dosa syirik. Mereka tidak takut pada azabnya Allah, mereka tidak takut siksanya Allah. Mereka berbuat zolim pada orang lain, mereka merugikan orang lain. Mereka sudah berjanji di sumpahnya itu, mereka sebagai pemimpin, lalu mereka mengkhianati janjinya kepada rakyat, kepada masyarakat, menzolimi orang lain, merugikan orang lain, mengambil haknya orang lain. Dia memakan harta orang lain yang bukan haknya dia itu dengan cara yang batil. Oleh karenanya Allah murka, dan mereka itu adalah makhluk yang paling buruk dalam pandangan Allah. Allah menjanjikan surga bagi yang beriman, dan Allah menjanjikan neraka untuk orang-orang kafir. Mereka yang terus menerus melakukan dosa, mereka mengkhianati janjinya yang diikrarkan di depan Allah sebagai saksinya itu. Mereka tidak takut kepada Allah, mereka aman, merasa aman dengan perbuatannya, selalu dijadikan indah pada pandangan mereka itu, perbuatan buruk mereka itu, dan janji Allah itu pasti. Bagaimana Allah berfirman bahwa barang siapa yang sudah mengikuti
setan sebagai pemimpinnya, maka janji Allah itu akan memenuhi neraka jahanam dengan pengikut-pengikut setan. Mereka tidak peduli harta yang mereka dapatkan itu dengan cara yang halal atau haram, mereka tidak peduli. Mereka sudah merugikan orang lain, mereka tidak peduli dengan masyarakat. Allah berfirman bahwa mereka itu sudah diberi karunia oleh Allah itu jabatan, itu adalah amanah, dan mereka sudah mengucapkan janji di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Allah. Lalu mereka terus-menerus melakukan dosa, melakukan perbuatan buruk, zolim, fasik. Mereka kufur atas nikmat Allah. Mereka tidak mempergunakan jabatan yang rezeki dari Allah itu untuk berbuat maslahat untuk manusia lainnya, untuk berbuat kebaikan untuk akhiratnya, untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Allah berfirman bahwa ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Lalu Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka akan menemui Allah di hari kiamat nanti, di hari perhitungan nanti. Allah akan bukakan semua perbuatan buruk dia itu, dan itu karena disebabkan oleh dia tidak taat pada Allah, dia tidak taat pada Rasulnya, dia mengingkari ayat-ayat Allah, dia aman mengadakan sekutu dan tandingan selain Allah, lalu selalu melakukan perbuatan dosa, tolong menolong dalam perbuatan dosa, merugikan orang lain, berbuat kerusakan di muka bumi karena zolim pada orang lain, merugikan masyarakat. Dan inilah Allah menjanjikan, Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktunya nanti di akhirat nanti itu Allah akan memberikan azab karena mereka telah mengingkari janji yang telah diikrarkan kepada Allah, dan mereka selalu berdusta, mereka tidak takut kepada Allah. Mereka memakan harta haram, lalu mereka tidak peduli bahwa harta itu dari mana didapatkan. Mereka tidak peduli kalau harta yang mereka dapatkan itu adalah karena mereka mengkhianati janjinya, karena mereka mengkhianati janjinya di hadapan Allah. Padahal dunia ini hanya sementara. Apa harta mereka yang mereka berbuat, melakukan apa saja demi harta sampai merugikan orang lain, zolim pada orang lain, pada akhirnya itu harta itu tidak dibawa mati gitu. Mereka beli barang-barang untuk menyenangkan istri, anak, padahal harta, istri, dan anak-anak itu adalah cobaan untuk mereka diuji untuk melakukan kebaikan atau keburukan, dan mereka adalah orang-orang yang rugi karena mereka menukar surga dengan neraka.